light heavyweight title showdown. Both corners as round one physical brawler. Him with the straight right, he can hit him with Escobar working downstairs. Leland hooks to the rib cage. Escobar from that left eye. Hey, what a good Motherfucker is hard as a motherfucker. Don't let this man control you. Don't let him control you. You go in there and you kick his ass. Halo Sobat Film, selamat datang di Blood Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Southpaw. Film ini menceritakan kisah inspiratif kehidupan seorang petinju yang mengalami keterpurukan. Dari kehilangan orang yang dia cintai, karir runtuh, bahkan keluarganya menjadi berantakan. Perjalanan yang terjal pun dia hadapi dan berjuang untuk bangkit. Banyak nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari film ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan pertandingan tinju antara Billy Hope melawan Darius Jones. Diketahui, pertandingan itu adalah ajang perebutan gelar juara yang saat ini masih dipegang oleh Billy. Saat itu, Darius Jones memberikan perlawanan sengit dan sempat membuat Billy terpojok. Namun dengan dukungan istri tercinta, mampu memompa semangat Billy dan berhasil melawan balik. Pada akhirnya, pukulan telak Billy mengenai Jones dan membuatnya terkapar. Alhasil, Billy berhasil mempertahankan sabuk juaranya yang keempat kali berturut-turut. Setelah pertandingan berakhir, istrinya yang bernama Maureen tampak mengkhawatirkan kondisi suaminya yang terlihat babak belur dan berdarah-darah. Pada saat konferensi pers, awalnya suasana berjalan dengan hangat dan damai. Namun seketika situasi sedikit terganggu karena kemunculan seorang petinju kelas berat bernama Miguel Escobar yang dengan sengaja mengejek dan menantang Billy untuk bertarung. Namun karena tak ingin citranya sebagai petinju profesional menjadi buruk, Billy pun lebih memilih untuk menghiraukannya. You ain't never been hit by a real man. Setelah pertemuan itu selesai, Billy ternyata tak mampu meredam rasa jengkelnya. Dia pun emosi dan tak terima karena direndahkan di depan media. Pada akhirnya, dia meminta manajernya yang bernama Jordan untuk mengatur pertandingannya melawan Escobar. Namun Jordan tak mengabulkannya dan lebih memilih mengatur pertandingan Billy melawan Turay. Karena menurutnya, pertandingan melawan Turay akan lebih mudah dan bisa mendapatkan bayaran 2 kali lipat. Sesampainya di rumah, Billy yang merupakan seorang ayah terlihat sangat menyayangi putri kecilnya yang bernama Layla. Dengan kondisi yang masih babak belur, Billy tetap meluangkan waktunya bersama Layla ketimbang beristirahat. Pada pagi harinya, Billy memberi apresiasi kepada semua tim yang sudah mensupport dirinya dengan menghadiahi mereka sebuah jam tangan mewah. Di sisi lain, Jordan menghampiri Maureen yang sedang berjemur. Di sini, dia memberitahu bahwa saat ini dia sedang menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan untuk jadwal pertandingan 2 tahun ke depan. Dan total keuntungan yang bisa didapat adalah 30 juta dolar untuk semua pertandingan. Namun dikarenakan jadwal pertandingan yang padat dan Billy juga perlu istirahat, Maureen pun menolaknya. Pada malam harinya, Maureen mengajak Billy untuk pergi dan menjadi pembicara di acara amal sebuah panti asuhan. Awalnya Billy menolak untuk menceritakan kisah hidupnya karena menurutnya dia tak pantas menjadi pembicara di sana. Namun Maureen meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Pada akhirnya mereka pun sampai pada acara tersebut. Billy pun mulai bercerita tentang kisah hidupnya dan keluarganya yang sangat dia cintai. Setelah acara selesai, ketika Billy dan istrinya berjalan keluar, mereka dihampiri oleh Escobar yang ternyata turut hadir di sana. Lalu Escobar pun kembali caper dan mengejek Billy beserta istrinya. Disitulah amarah Billy memuncak dan langsung melayangkan salam olahraga kepada Escobar. Baku hantam pun tak terelakkan. Namun di saat semua orang panik dan hendak menghentikan mereka berdua, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata Maureen lah yang terkena tembakan di perutnya. Melihat hal itu, Billy pun panik dan tak bisa berbuat apa-apa saat kondisi istrinya semakin melemah dan pada akhirnya meninggal tepat di hadapannya. It's not that bad, baby. It's not that bad. It's not that bad. No. Baby, stay. Setelah kepergian istrinya, Billy mengalami depresi yang sangat berat. Bahkan dia sempat terbujuk rayuan setan untuk membalaskan dendam istrinya.
Dengan bermodalkan sebuah pistol, dia pun pergi untuk membalaskan dendam. Setibanya di lokasi, ternyata Escobar dan teman-temannya tidak ada. Awalnya Billy hendak membunuh wanita yang ada di rumah itu. Namun ketika anak-anaknya keluar, dia pun tak tega dan akhirnya mengurungkan niatnya itu. Keesokan harinya, pengacara pribadi Billy yang bernama Simon bersama dengan Jordan datang ke rumahnya. Di sini Simon menyampaikan bahwa tagihan dan cicilan Billy sudah menumpuk dan tak bisa terbayar dikarenakan kondisi keuangan Billy sedang krisis. Simon pun menyarankan agar Billy berhemat karena Billy terlalu banyak menghabiskan uangnya. Dan semenjak istrinya tiada, Billy hanya menghabiskan waktu untuk merenung tanpa menghasilkan uang sepeser pun. Lalu Jordan pun kembali menawarkan kesepakatan yang awalnya pernah Maureen tolak. Dikarenakan sedang terlilit hutang, Billy pun tak berpikir panjang dan langsung menerima tawaran Jordan untuk kembali naik ke ring melawan Toure. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Di sini Billy yang masih tak bisa fokus berujung menjadi samsak tinjunya Toure dan harus menerima pukulan yang semakin membuatnya hancur. Bahkan di sela-sela ronde, dia pun masih melihat bangku penonton yang biasanya Maureen duduk di sana. Alhasil, Billy pun harus kalah dan lebih parahnya lagi, Billy malah melampiaskan emosinya dan menyerang wasit di sana. Besok harinya, Jordan pun menyayangkan sikap Billy yang pada akhirnya Billy pun diskors selama 1 tahun. Yang berarti Billy tak akan mendapatkan penghasilan. Dan ternyata lebih parahnya lagi, Jordan kini bekerja untuk Escobar. Billy yang mengetahui hal itu seketika kecewa dan mengundurkan diri. Dan dari sinilah karir petinju dengan julukan Billy the Great Hope berakhir. What the fuck kind of shit was that, man? Broke his nose, man. For your suspension is up for review, which means 0 income. This is some serious shit, man. I fucking quit. Fuck you. Can't do this anymore, Billy. Karir hancur, istri tiada, hingga hutang yang kian menumpuk membuat Billy semakin depresi dan kehilangan arah dalam menjalani hidupnya. Karena sudah tak mampu menahan beban sebanyak ini, Billy pun memilih bunuh diri dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Untungnya Layla saat itu masih terbangun, langsung meminta bantuan, dan Billy pun akhirnya masih sempat tertolong dan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Billy dipanggil untuk menghadiri sebuah persidangan. Bagaikan sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Hasil persidangan menyatakan bahwa Billy harus kehilangan hak asuh anaknya dikarenakan akhir-akhir ini perilaku Billy semakin memburuk, serta dia sudah tak lagi memiliki pekerjaan. Billy pun dianggap sudah tak mampu lagi mengurus dan membesarkan anaknya, sehingga Layla harus dititipkan ke layanan penitipan anak selama 30 hari, yang dimana Billy tak boleh menemuinya. Bahkan untuk memeluk anaknya saja, dia dihalangi oleh para polisi di sana. Mr. Hope will follow a case plan that the court has designed. Remanded into the care of the family services. I'm gonna stay with you. Hari-hari Billy pun semakin suram dan hampa ketika dia harus kehilangan rumah beserta isinya dan beberapa mobil mewah miliknya untuk meringankan hutang cicilan yang menumpuk. Billy pun terpaksa memulai semuanya kembali dari nol. Beruntung di saat dia terpuruk, masih ada teman yang mau menemaninya. Dia bernama John, yang kemudian mengantar Billy untuk berlatih di sebuah gym tinju. John pun mengatakan bahwa dia membantu Billy dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia juga sempat ingin mengembalikan jam tangan hadiah dari Billy karena saat ini Billy sangatlah membutuhkannya. Namun Billy menolak karena jam itu memanglah hadiah untuknya. Singkat cerita, sesampainya di gym, Billy kemudian menemui pemilik gym tersebut yang bernama Will Tick. Will ini ternyata adalah mantan pelatih petinju yang dulu pernah mengalahkan Billy. Lalu Billy pun berterus terang meminta Will untuk melatihnya serta meminta pekerjaan, yang dimana Will pun memperbolehkannya berlatih di gym asalkan Billy mau mengikuti aturan di sana. Dan Will pun memberikan pekerjaan kepada Billy sebagai tukang bersih-bersih. Namun Billy menolak karena dia merasa pekerjaan itu terlalu merendahkannya. 30 hari pun berlalu, dan Billy mengunjungi panti untuk menemui Layla. Begitu bertemu, namun Layla bersikap dingin kepadanya karena dia merasa kecewa dan marah kepada ayahnya. You don't know anything. Besok paginya, Billy pun kembali mendatangi gym milik Will, dan akhirnya dia sepakat dengan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih. Lalu Billy pun mulai berlatih
sambil melakukan pekerjaannya di sana. Singkat cerita, Billy kembali mengunjungi panti. Namun sangat disayangkan, Layla masih kecewa dan kini tak mau menemui ayahnya. She doesn't want to see you today. She said that. Yes, she did. Suatu malam, Billy bertemu dengan Will di suatu bar. Will pun bertanya tentang rencana Billy ke depannya. Billy pun menjawab kalau dia ingin kembali berlatih dan mendapatkan kembali anaknya. Namun Will tahu bahwa Billy masih belum menerima kepergian istrinya, dan hal itu hanya akan membuat rencananya sia-sia. Namun di sini Billy salah mengartikannya, sehingga sisi egois dan temperamennya meledak. Dia pun membanting kursi yang membuat suasana tegang. Namun tak lama setelah itu, dia pun kembali lagi dan meminta maaf kepada pemilik bar. Hey man, bring that shit back in here. Dan saat itulah Billy menceritakan semuanya kepada Will, termasuk tentang Layla anaknya. Mendengar hal itu semua membuat Will sedikit tersentuh dan memberikan saran agar Billy menghadapi semua itu dengan perlahan. My daughter really want to see me right now, and I feel like I broke her heart. Little kid, man. She's a little girl. Even if she hates you, you gotta let her hate you. You gotta let her go through her thing. You can deal with like that. Hari-hari pun berlalu. Will yang melihat adanya perubahan pada Billy akhirnya memutuskan untuk melatihnya. Dan sejak saat itu, hari-hari Billy pun diisi dengan latihan bersama Will. We start tomorrow. Alright. An angry that drains you twice as fast. Make his mistakes. There you go, tap. 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 Roll. Just step and slide. Good, good, good. Good. Move that head. Move that head. Suatu hari, Billy dikunjungi oleh seseorang yang memintanya bertanding di acara amal. Demi rasa kemanusiaan, Will pun mengizinkannya dan Billy pun mengiyakan permintaan tersebut. Kabar baik tersebut pun segera disampaikan Billy kepada Layla. Layla pun sangat antusias dan ingin ikut, namun Billy menolaknya karena dia masih belum bisa membawa anaknya ke pertandingan. Layla pun seketika marah dan mendesak ayahnya untuk segera mengeluarkannya dari panti ini. Mendengar hal itu, Billy pun bingung dan tak tahu harus berbuat apa, karena dirinya pun masih belum memenuhi syarat untuk bisa membawa Layla keluar dari sana. Why can't you just get me out of this place? Singkat cerita, sampailah pada hari pertandingan. Billy kembali menjalani pertandingannya setelah sekian lama. Terlihat jelas semangat juang sebagai mantan juara masih ada pada dirinya. Jazz are queen. Keep your hands up because you're dropping your hand. Dan pada akhirnya, Billy berhasil memenangkan pertandingan itu. Beautiful. Beautiful fight. Setelah acara itu berakhir, tiba-tiba Jordan menemui Billy dan mengaku sangat terkesan dengan pertandingan tadi. Dan si Jordan yang mata duitan ini pun kembali menawarkan Billy pekerjaan. Karena merasa ini adalah jalannya untuk kembali, Billy pun sempat tergiur dengan tawarannya. How'd you like to fight for that title? I think I can get you early review. Get your license back. It's a big one. Namun Will berkata lain. Menurutnya, Billy hanya akan menjadi alat untuk mencari keuntungan bagi Jordan. A revenge match around the murder of your wife. This man right here, you fell down to the ground, he just stepped right over you. Di sini Billy pun meminta Will untuk melatihnya selama 6 minggu karena dia ingin dirinya siap untuk bertanding dalam pertandingan perebutan sabuk juara di Vegas. Walaupun dia tahu jika Jordan hanya memanfaatkannya untuk meraup keuntungan, tapi bagi Billy ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa kembali mendapatkan hak asuh anaknya. Namun di sini Will masih belum percaya dan tak mau membantunya. I can't do this without you. I'll give you my everything. I can't lose my darling. I got nothing to say to you, man. Suatu hari, anak didiknya yang bernama Hopi meninggal ditembak oleh ayahnya sendiri karena Hopi berusaha melindungi ibunya. Di sini, Will merasa sangat terpukul. Dia menyesalinya dan seharusnya dia bisa melindunginya. We're supposed to be able to protect them, you know? The fuck, man? What kind of shit is this? Tak ingin Billy merasakan hal yang sama, akhirnya dia pun setuju untuk melatih Billy agar siap mengikuti pertandingan melawan musuh besarnya yaitu Escobar. Kemudian diperlihatkan Billy yang kembali dipanggil ke ruang persidangan. Dikarenakan sekarang hidup Billy sudah mulai membaik dan sedang mencoba bangkit dari keterpurukan, pengadilan pun memutuskan bahwa hak asuh Layla akan segera dikembalikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, perjuangan Billy untuk mendapatkan kembali hak asuh Layla akhirnya membuahkan hasil. Sekian lama tak bersama, Billy dan Layla pun memanfaatkan momen kebersamaan mereka dengan makan bersama dan mengunjungi makam Maureen.
Suasana haru pun tergambar pada saat itu. Dan kemudian Billy pun mengatakan rencananya untuk kembali menjadi seorang petinju profesional. Layla bersikeras ingin menonton langsung pertandingan ayahnya, bahkan jika hanya menonton di ruang ganti. Setelah membuat kesepakatan, akhirnya Billy pun memperbolehkan Layla datang menonton. I have to be there. I'll wait in the dressing room, but I have to be there. Yeah, you got a deal, baby. Menjelang hari pertandingan, Billy maupun Escobar terlihat berlatih dengan keras untuk membangun skill dan mental mereka. Dikarenakan pertandingan mereka ini adalah pertandingan penuh gengsi dan sekaligus ajang pembuktian siapa di antara mereka yang terkuat. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Arena di Las Vegas pun dipenuhi penonton dan bergemuruh saat kedua petinju memasuki arena pertandingan. Di sisi lain, terlihat ketegangan di wajah Layla yang menonton di ruang ganti. Dan akhirnya, pertandingan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Di balik bacotan dan sifat angkuhnya, Escobar ternyata bukanlah lawan yang mudah. Billy yang mengerahkan semua kemampuannya pun cukup kerepotan menghadapi serangan tajam milik Escobar. Bahkan Billy sempat terjatuh akibat pukulan Escobar yang mengenai kepalanya. Straight right, he can hit him with Escobar working downstairs. Leland hooks to the rib cage. Escobar. Will pun di sini terus menyemangatinya untuk berjuang dan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya, dan dia pun percaya bahwa Billy mampu meraih mimpinya. Kemudian pertandingan pun dilanjutkan. Pada ronde ini, Billy mulai menunjukkan hasil latihannya bersama Will, di mana Billy menunjukkan gaya bertanding yang berbeda dari biasanya. Hal ini pun membuat Escobar kebingungan dan tak mampu membaca gaya bertarungnya yang sekarang. Ronde demi ronde pun mulai dikuasai oleh Billy. Namun Escobar pun kembali membacot tentang Maureen, yang sesaat membuat Billy menjadi emosi. Beruntung saat itu Will dapat kembali menenangkannya. Pada ronde terakhir, akibat berbuat curang, Escobar pun mendapatkan pengurangan poin. Walaupun dicurangi, Billy tetap tenang dan melanjutkan pertandingan. Dan pada akhirnya, pukulan uppercut Billy mendarat telak di wajah Escobar yang membuatnya terkapar. Suasana pun menjadi riuh karena Bill Hope berhasil merebut kembali sabuk juaranya. Sebuah kemenangan berharga yang penuh perjuangan panjang dan berakhir dengan membahagiakan. Setelah pertandingan itu, Billy pun menghadiahkan sabuk juaranya kepada Will. Karena tanpa bantuannya, Billy tak akan bisa memenangkan pertandingan ini. Dan kemudian, Billy pun kembali bersama Layla untuk menebus waktunya yang hilang dan akan membangun kembali semuanya dari awal. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film Southpaw. Nilai yang dapat kita petik adalah seberapa banyak kekayaan dan ketenaran yang kita miliki akan kalah jika dibandingkan dengan kebersamaan sebuah keluarga. Serta apapun halangan dan rintangan yang kita hadapi, janganlah kita menyerah karena dengan tekad yang kuat, semua pasti akan terlewati. Terima kasih sudah menonton, terlebih bagi yang menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like jika suka, subscribe untuk alur cerita menarik lainnya. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.